Suyu mengamuk dengan jurusnya yakni api biru. Tujuan itu hanya untuk menghancurkan pegunungan Gyeongsu. Sementara senior Toys menanyakan siapa gerangan pria bertopeng ini. Ditambah lagi dengan kawanannya, ya ada Sohee dan Hofeng. Mereka bertiga hanya diam tak menjawab. Namun tubuh bergerak melancarkan serangan demi serangan. Atas kejadian ini, tentunya senior Toys beranggapan bahwa mereka bertiga dari kelompok ras iblis. Lantas saja, senior memanggil beberapa pasukan lagi untuk menjatuhkan Suyu. Setelah serangkaian serangan tak bisa mereka bendung, senior memutuskan untuk mundur sembari mengaktifkan formasi pelindung esensi tingkat 10. Melihat hal ini, Suyu merasakan ada seseorang mulai mendekati. Ia pun memerintahkan Sohee dan Hofeng untuk bersembunyi dulu ke Mansion Immortal. Sebenarnya Hofeng sangat ambisius untuk menemani kakaknya ini. Tapi apalah daya, di sisi lain ia harus menuruti perintah Suyu. Sebab Suyu memiliki sebuah rencana. Ia tak ingin jatuh lagi untuk kedua kalinya. Saat sebelumnya, Suyu pernah kewalahan saat berhadapan dengan Wukong. Dan benar sekali, tak lama dari itu datanglah Paman Meng mencoba menghentikan Suyu. Sebab ini adalah tempatnya, yakni kekuasaan kelompok Gyeongsu. Sampai sini akhirnya kita mengetahui, ternyata di balik kehadiran Wukong ke dinasti kakak kedua, di situ ada kelompok Gyeongsu membantai orang-orang yang tak bersalah. Inilah alasan mengapa Suyu penuh dengan amarah memborbardir tempat ini. Ya, anggap saja sebagai balasan apa yang telah mereka lakukan terhadap keluarganya. Belum usai pertarungan mereka, datanglah Wukong. Ya, Wukong juga muak atas tingkah laku yang Suyu lakukan saat ini. Di mana sebelumnya, Suyu juga melakukan hal sama terhadap tempat kekuasaannya. Kebetulan sekali di sini ia bertemu kembali. Kita flashback dulu coy beberapa menit sebelum mereka berkumpul di sini. Ya, saat Sangko mengabarkan bahwa ada serangan dari pria bertopeng alias Suyu. Disinilah akhirnya mereka, kedua kelompok ini, yakni Gyeongsu dan Iblis, untuk sesaat bekerja sama agar bisa menjatuhkan Suyu. Setelah usai misi ini, nantinya rencananya mereka akan melanjutkan memperebutkan lukisan langit. 也未必能将此人如何。想来刚刚你离开战场，就是去解决此事，可他竟能在你手下逃生。Setelah beberapa patah kata bernegosiasi, akhirnya mereka deal. Kembali ke cerita. Ya, di sini Wukong dan Paman Meng bersatu untuk menyerang Suyu. Sehingga terjadilah 此人极善隐匿逃亡，我封锁空间，你出手攻击。安叔临走时都给我埋封信息，真有危险，我也能展开自己逃路线索。
tak tahan melihat kakaknya diperlakukan seperti itu, sehingga Hofeng dan Sohei melanggar aturan. Mereka berdua keluar dari mansion Immortal untuk menyelamatkan Suyu. Nah, Suyu mulai kewalahan. Disitulah Zongju juga datang. Ya, dia murka setelah melihat sahabat kecilnya diperlakukan seperti ini. Sehingga Zongju mengancam kedua kelompok ini untuk menyerah saja. Atas hal ini, Suyu sangat-sangat berterima kasih. Untung saja Zongju datang di waktu yang pas. Andai terlambat 1 detik saja, nasib Suyu mungkin akan sial. Suyu langsung mengenalkan kedua sahabatnya ini, yakni ada Hofeng dan Sohei. Zongju yang memiliki khasab yang melihat tubuh asli Hofeng. 你的原身是超级神兽火晶水源。 Tapi anehnya, ia tak melihat tubuh asli Sohei. Apakah ini hanya kebetulan? Entahlah. Setidaknya, Sohei adalah hewan yang begitu menakjubkan. Sekelas Zongju yang telah melewati 12 kesengsaraan alias sembaran petir, tidak dapat mendeteksi Sohei. Singkatnya, Paman Meng yang sok kuat mencoba menentang Zongju. Sebab Zongju berani masuk ke wilayahnya. Ya, sedikit info coy. Sebenarnya mereka sudah saling kenal satu sama lain, di mana setiap kelompok memiliki perjanjian. Salah satunya tentang hal tadi yang Paman Meng sebutkan. Kecuali ada urusan penting. Ya iyalah, ini adalah urusan sangat penting coy. Zongju tak akan membiarkan siapapun untuk melukai sahabat kecilnya ini. Mendengar ucapan Paman Meng seperti itu membuat Zongju mulai terpancing emosinya. Ia pun ingin menenggelamkan kelompok Gengsu dari alam semesta. 交出破天土，我放过你清虚山一脉。你们伤了我宗倔的兄弟， 难道真要为此人得罪我仙魔两道不成？ Kelompok iblis yang mendengar ucapan itu, terutama Wukong, langsung ciut. Ia pun perlahan mundur alias tak berkutik lagi. Akhirnya, Paman Meng juga memutuskan untuk bersembunyi di formasi pelindung. Setelah semuanya berlalu, Suyu meminta agar Zongju tidak usah ikut urusannya lagi. Sebab ini adalah masalah yang nantinya akan ia pecahkan sendiri. Ya, bisa jadi ucapan Suyu ini untuk tidak memikulkan beban sepenuhnya kepada Zongju. Tapi apa jawaban Zongju? Ia sebelumnya berhutang budi terhadap Suyu. Hanya dengan cara inilah Zongju bisa menebus hutang tersebut. Karena ini mau Zongju, akhirnya Suyu, Zongju, dan lainnya berencana untuk menghancurkan formasi pelindung milik kelompok Gengsu. Nah, di sela-sela itu, datanglah ketua klan naga yakni Paman Fang. 五爪金龙，方田。 Di mana sebelumnya Zongju dan Paman Fang telah bekerja sama untuk sama-sama menghancurkan formasi yang dimiliki kelompok Gengsu. Karena ketua klan naga ini juga menginginkan lukisan peta langit, ia pun mulai tergiur akan kerjasama tersebut. Ditambah lagi jika menolak, maka pupuslah harapan untuk masuk ke alam Niang. Alhasil, mereka saling tumpang tindih bersamaan menyerang formasi tersebut. Setelah beberapa kali serangan, pada akhirnya formasi pelindung ini mampu mereka hancurkan. 林良，你在乾隆大陆杀戮无
你们竟不顾身份，连收回我镇山法阵！ Paman Meng yang melihat formasi pelindung hancur, ia pun tak bisa berbuat apa-apa lagi, selain hanya bisa berucap, "Kalian ini beraninya hanya main keroyokan." Alhasil Paman Meng terpancing, lalu ia menyerang mereka. Namun Zhongju dengan sekali ulti, Paman Meng langsung terkapar. 不愧是金翅大鹏，人间速度第一。 Rupanya Paman Meng memiliki jurus sayap elang emas yang diklaim sebagai manusia tercepat di dunia. Oh anjing. Perlu kalian ingat lagi, ketiga peta langit letaknya terpisah. Satu di klan naga, satu di tangan kelompok Gengsu, dan satunya di tangan ras iblis. Paman Fang menyerahkan ini semua kepada Zhongju untuk menghabisi kelompok Gengsu, lalu merebut kembali peta langit. Sebab mereka berdua sudah bekerja sama untuk sama-sama masuk ke alam Niang. Alhasil, penuh dengan amarah, Zhongju menanyakan keberadaan peta tersebut. Ya, pastinya peta itu disembunyikan di antara salah satu dari kelompok mereka. Paman Meng tetap keras hati, ia rela mati demi melindungi peta tersebut. Pendirian itu ia dapatkan terhadap gurunya di masa lalu. 破天图被你藏于何处？此次为何从暴乱星海回归宗门？主宗门夺取破天图，阳山女，师尊此法号明亮。看，宗爵，要杀便杀。你要知道，羽皇陛下在仙界地位极高，你若是办好此事，羽皇陛下特意叮嘱要交给你办，足见重视。破天图。 Melihat hal itu membuat Paman Fang juga turun tangan, di mana ia juga mengeluarkan jurus mutiara naga. Dengan itu, sudah cukup membuat mereka yang ada di sekitarnya terkena efek kekuatan yang dilancarkan oleh Paman Fang. Paman Meng tak kuat menahan kekuatan yang dilepaskan Paman Fang. 传承龙珠，正是龙族之宝，传承龙珠。 Begitupun dengan yang lainnya. Untungnya kristal yang ada di tubuh Suyu dapat membantu untuk keluar dari efek kekuatan Paman Fang. Sohe dan Ho Feng juga keluar berkat bantuan Suyu. 大哥，你们醒了，真的可以控制。刚刚是流星泪唤醒了我，若是我能控制流星， Sekali lagi, Paman Fang menanyakan tentang keberadaan peta tersebut. Sangat terpaksa karena betapa sakitnya terkena serangan dari Paman Fang. Alhasil, Paman Meng mengatakan bahwa peta tersebut ada di tangan sangku. Sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran untuk mendapatkan peta tersebut. 是你们的事，与我无关。宗前辈不必着急，他跑不了。 方田，你与宗俊虽并称人间第一高手，可破天图，先到。 Nah, di sela-sela itu, datanglah sesosok yang menyeramkan, membantu kelompoknya. Ya, dia bernama Huyan. Huyan mengatakan, siapa yang telah berani mempermainkan kelompok juga ingin merebut peta ini, maka bersiaplah berhadapan denganku. By the way, Huyan kekuatannya sudah sampai di immortal tingkat 1. Sehingga Paman Fang dan Zhongju tak berani untuk merebut peta di tangannya. Melihat hal itu, Suyu ingat kata-kata Paman Lan. Boneka yang diberikan oleh Paman Lan sebelumnya, jika diberikan batu esensi, maka kekuatannya akan setara dengan immortal tingkat 1. Sementara Paman Fang dan senior Toys akhirnya mereka terselamatkan nyawanya. Atas pengabdiannya mereka untuk melindungi tempat ini, Huyan memberikan aplaus terhadap mereka. 得一剑的超级神兽，此事并不怪你。麾下剑仙化言，小人无能，丢了破天图。师兄，快拜见仙界使者，是大人救了你。 Karena telah membuat kekacauan di tempatnya, Huyan langsung memberikan pelajaran terhadap Zhongju juga Paman Fang. 话言，就算你是金仙下界，在人间也难以横行无忌。
天书玄。 Nah, di sela-sela perkelahian itulah, karena Suyu merasa kedua temannya ini pasti akan kalah jika dibiarkan terlalu lama. Dengan itu juga Suyu mengaktifkan boneka dengan batu esensi. Alhasil, boneka ini kekuatannya setara dengan immortal tingkat 1. Sehingga terjadilah bersih tegang di antara keduanya. Bahkan berdampak ke perkelahian. Namun kekuatan Huyan mampu ditepis boneka ini dengan mudah. 小雨啊，师兄交代妥善保管破天图，怎么被人夺取了？蓝风师叔， Ya, hal itu sudah cukup menggambarkan betapa kuatnya boneka pemberian Paman Lan. Melihat kekuatan boneka ini sangatlah kuat, Huyan sempat ketar-ketir. Di dalam benaknya, melawan orang ini aja sudah kesusahan, apalagi jika seniornya datang untuk membantu. Sehingga Paman Meng ikut andil dalam perkelahian ini, menyuruh Huyan untuk tidak terlalu gegabah. Jika memaksakan, ditakutkan nyawa sebagai taruhannya. Ya, Huyan kehilangan peta yang jatuh ke tangan boneka ini. 用闭关之前交代我将破天图带回，还望化颜道友成全。贤士大人， Sehingga kelompok Kengsu memilih untuk mundur. Di sela-sela itu datanglah Dojong ke hadapan kelompok Kengsu. Dojong adalah utusan iblis, coy. Kekuatannya ya jangan ditanyakan lagi, tentunya di atas hukum. Di sini rupanya mereka akan bekerja sama satu sama lain untuk masuk ke alam Niang. Sebab jika digabungkan mereka sudah berhasil mengumpulkan semua peta dalam catatan jika kelak mampu merebut kembali dari tangan Suyo CS. Sementara Zhongju, Paman Fang, Suyu, dan lainnya, terutama Zhongju, dirinya sudah mengetahui titik tempat untuk masuk ke alam Niang. Sepertinya Suyu memiliki rencana untuk kedepannya, yakni mengumpulkan batu esensi agar dapat mengaktifkan bonekanya kembali. Tidak ada cara lain selain melelang peta ini dengan gantinya batu esensi. Setelah cukup lama perbincangan yang begitu syahdu, anjay, akhirnya mereka pun berpisah kembali. Nah, di sini Hofeng dan Sohe terkejut. Ternyata pria jubah hijau ini adalah boneka. Ya, apalagi Hofeng merasa gimana gitu setelah tahu boneka itu pemberian dari Paman Lan kepada Suyu. 这可不是别人，而是早前蓝前辈送我的剑仙傀儡。 Di sini Suyu menceritakan cara kerja boneka tersebut. Dengan batu esensi maka bisa mengaktifkan boneka dengan kekuatan immortal tingkat 1. Namun saat ini mereka kekurangan batu esensi, coy. Sehingga Hofeng menyuruh kakak Suyu agar secepatnya melelang peta langit kepada mereka kelompok Kengsu. 破天图， 然后再用破天图换更多的极品岩灵石，进一步增强蓝风的实力。 何况作为剑仙傀儡， Selain itu, Suyu sebentar lagi akan melewati kesengsaraan alias sembaran petir 9/9. Jika ia berhasil melewati rintangan kematian itu, maka kekuatannya sudah dipastikan di atas hukum juga Paman Meng. Dengan itu, maka Suyu akan mudah balas dendam untuk membunuh mereka. 也不过是座房子。我想，你们，而且回到这儿，我才感觉到，家应该是有记忆、有温度的地方。 Singkatnya, Suyu kembali ke kota untuk menemui ayah juga keluarganya. Di sini ia menyuruh keluarganya untuk tetap tinggal di sini selagi Suyu ingin melanjutkan petualangannya. Karena kekuatan keluarganya saat ini belum cukup kuat untuk membendung kekuatan para musuh yang kelak akan datang, Suyu memberikan sebuah binatang roh. Ya, dialah kilin hitam. Setidaknya dengan kilin hitam, keluarga mereka akan aman terkendali. Sebab kekuatan kilin sudah cukup kuat untuk menahan bendungan dari serangan lawannya. 有他在，
大家安清锁龙都城，向来有无大碍？小雨，父王，风叔叔，大哥二哥，小莫是大城期的神兽，虽唯一的职责就是护我家人平安，你可愿意？ Suyu, Sohei, dan Hofeng telah beristirahat dulu di sebuah kedai. Di sini mereka bertiga menghabiskan waktu istirahat dengan minum-minum sembari membicarakan soal rencana di masa depan. Ya, hanya tinggal menghitung hari lagi, Suyu akan melewati kesengsaraan 9/9. Di mana sebelumnya Sohei dan Hofeng telah melewati ujian tersebut. Namun karena Suyu adalah seorang manusia, sedangkan Hofeng dan Sohei golongan binatang roh, tentunya dari segi kekuatan ujian tersebut pastilah berbeda. Suyu diprediksi akan mendapatkan ujian lebih berat dibandingkan kedua sahabatnya ini. Nah, tak lama dari itu datang seorang pria tua yang menakutkan. Namanya Monkey. Di sini Hofeng memberikan sebuah arak untuknya. Hal itu membuat Monkey merasa gimana gitu. Ia merasa berhutang budi terhadap mereka bertiga. Di sini kedekatan pun mulai terjalin. Suyu mengatakan kepada Monkey bahwa Hofeng adalah seorang temperamen tinggi. Sedangkan Sohei seorang pendiam dan tahu diri. 这位是我三弟黑羽，脾气比我二弟高冷。蛮前兄，介绍一下，小弟秦羽，这是我二弟侯费，脾气天生桀骜不驯。 Setelah cukup lama berbincang, Monkey memberikan token kepada Suyu. Siapa tahu kelak bisa bekerja sama ya kan? 这凡间的麻烦，一般难不住我。我在你的传讯令里留了个印记，有什么麻烦可以找我。我有时脾气也不大好。Sementara Zhongju sedang bersama muridnya. Di sini Zhongju menceritakan bahwa sesaat lagi mereka akan mengadakan pelelangan. Hal itu membuat muridnya ini bertanya, kenapa Suyu terlalu obsesi dengan batu esensi? Ya, nanti kau akan tahu juga jawabannya, nak. Singkatnya, Suyu akan melewati ujian kesengsaraan ini, di mana Hofeng dan Sohei sedikit was-was. Benar, jika gagal maka sudah dipastikan nyawa sebagai taruhannya. Suyu saat menghadapi ujian ini mulai terkena ilusi coy. Di mana masa lalunya itu terus-menerus menghantuinya. Jika sedikit saja Suyu tidak fokus, maka ia pasti akan gagal. 大哥应该没事，这样才令人担心。让你们住手！我说住手！巨人牙刃，中！ 8 sembaran petir sudah ia lewati. Kini tinggal melewati sembaran petir yang terakhir. Lagi-lagi ilusi yang lebih gila datang coy. Di mana seakan-akan Li Er telah datang menemuinya. 一直想弹给你听。Di sisi lain, petir yang berbentuk naga sudah bersiap untuk menyambarnya. 来吧，渡过九九重劫，我就有更大的力量保护家人。最后一道天劫。 Untungnya Suyu bisa memfokuskan kembali konsentrasinya. Alhasil, Suyu sudah lulus ujian ini. Sementara kekuatannya tentunya juga ikut meningkat.谁掉眼泪了？大哥，你渡劫成功了，成功了！ Di lain tempat ada Monkey memborbardir dinasti ras iblis. 陆中君，快出来！月宫撒野！ Untungnya, Dojong kebetulan juga ada di sini. Ia mencoba menenangkan Monkey sembari menikmati secangkir teh. Kedatangan Monkey rupanya juga menginginkan sesuatu, yakni peta langit. Tentunya ditolak mentah-mentah oleh Dojong. Karena hal itu dianggap telah menghinanya, Monkey langsung mengeluarkan pedang andalannya untuk menghabisi Dojong. Ya, rupanya Dojong tidak berani melawan Monkey coy. Dojong berjanji
akan menyerahkan beberapa wilayah kekuasaan ras iblis sebagai ganti peta langit. Hahaha, tentunya Monkey menyetujui akan hal itu. Singkatnya, semua aliansi pun berkumpul. Ya, di sini mereka rencananya besok akan melakukan pelelangan peta langit. Nah, saat disinilah akhirnya Monkey juga melihat dan mengetahui bahwa Suyu dan kedua sahabatnya ini bukanlah orang sembarangan. Di sini Monkey diajak mereka untuk kumpul-kumpul, sehingga keakraban pun mulai terjalin kembali. 到我等的境界，谁不是经历了无穷磨难，九死一生？难不成大哥，他是不知道，你那天劫的威力比超级神兽的都恐怖。我不放弃了肉身，拼了老命，也只逃出了原因。 Sangat banyak pembahasan yang mereka bicarakan. Masalah kekuatan, peta langit, soal perencanaan pelelangan, dan rencananya mereka akan saling bantu-membantu agar Suyu mendapatkan batu esensi lebih banyak lagi. Di sini Suyu rencananya juga akan membalaskan dendam lamanya, yakni membunuh Paman Meng dan Wukong. Dan singkatnya, acara pelelangan pun dimulai. Boneka ini menyerahkan kepada Suyu untuk mengatur permainan ini. Ya, pertama-tama Suyu mengatakan bahwa peta ini milik Paman Lan. Barang siapa yang mematok angka tertinggi, maka berhak untuk mendapatkan peta tersebut. Terlihat Monkey dan Huyan saling angkat harga untuk mendapatkan peta langit ini, coy. 你真敢开口2枚极品元灵石。杜中君，哼，凭什么？若你手中根本没有多少元灵石，我却报了高价，2枚极品元灵石就打算拿走此图吗10枚。 7枚。 8，你有耐心我就陪着你。6枚。 Pada akhirnya, peta langit jatuh ke tangan Huyan dengan angka 13 batu roh esensi. 我出13枚极品元灵石。 Singkatnya, Monkey bertemu kembali dengan Suyu dan lainnya. Di sini Suyu berterima kasih atas partisipasi juga bantuan dari Monkey, sehingga Suyu mendapatkan banyak batu esensi. Selanjutnya mereka akan meruntuhkan beberapa tikus-tikus liar. Pertama-tama Suyu menghabisi Wukong dulu, coy. Setelah mampu menghabisinya, ia pun mengambil aura tubuh yang ada pada Wukong. Wukong 血之术，我已办完了，无需你操心。 Setelahnya ia pun akan menghabisi Paman Meng. Atas bantuan bonekanya, dengan mudah mengalahkan Paman Meng. 明良，今日我要为前辈。三叔叔都这么厉害了，还要修炼啊？ Di saat akhir pertarungan, aura Wukong ia keluarkan. Dengan ini, seakan-akan ras iblislah pelakunya. Benar, Huyan dan lainnya pun mengira bahwa pelaku pembunuhan ini dilakukan oleh ras iblis. Singkatnya, Suyu kembali menemui Sohe dan Hofeng. Selain dapat membunuh, Suyu juga mendapatkan 2 senjata dari mereka. Selain itu, mereka sesaat lagi akan berpetualang ke alam Niang. Sebab, Zhongju akan menjadi navigator menuju ke alam sana. Sehingga Suyu dan lainnya harus meningkatkan lagi ranahnya, coy. Sedikit info, Sohe dan Hofeng kini kekuatannya juga meningkat drastis. Ya, diperkirakan mereka berdua sudah berada di ranah Dacheng. Ras iblis berduka setelah Wukong tewas, padahal Dujung baru saja memberikan kekuatan untuknya. Dujung memerintahkan bawahannya untuk mencari pengganti Wukong agar bisa dibawa ke alam Niang. 给我再去找个进逆阳境的人选，快去！是，你敢拦我？ Nah, tak lama dari itu, Huyan juga datang penuh dengan amarah. Ia menganggap yang telah membunuh Paman Meng adalah Wukong. Begitupun dengan Dujung, ia pun mengatakan hal yang sama kepada Huyan. Hingga akhirnya, kejanggalan pun mulai mereka rasakan. Sepertinya ada seseorang yang telah mengadu domba kedua aliansi ini. Atas kejadian ini, malah membuat mereka saling mengucapkan janji untuk bekerja sama.
Ya, nantinya mereka akan bergabung untuk bersamaan masuk ke alam Niang. Ditambah lagi dengan Ao Feng, ia juga akan bekerja sama dengan kelompok Kangsu dan ras iblis. Rupanya Ao Feng berasal dari klan naga, coy. Di sini ia mengatakan kepada tetua klan, yakni Paman Fang, bahwa sebentar lagi akan bekerja sama dengan mereka untuk menuju ke alam sana. Di sisi lain, Paman Fang juga bekerja sama dengan Zhongju, bahwa ia akan mengabarkan berita selanjutnya. Oh, jadi ini alasan kenapa Zhongju tahu persis keberadaan alam Niang, coy. Ternyata ada udang di balik batu. Dengan itu akan memudahkan Suyu akan sampai ke alam Niang. Suyu terus meningkatkan lagi kualitas bela dirinya. Hal itu membuat Hao Feng bingung. Kak Suyu padahal sudah cukup kuat, kenapa harus latihan terus? Ya, pastinya hal itu memiliki sebuah alasan. Selain menambah kekuatan, Suyu juga bersiap untuk menghadapi masa depan yang lebih keras lagi, di mana ia sudah berjanji kepada Li Er, suatu saat nanti ia akan menjadi lelaki terkuat dan bisa menjemput Li Er agar bisa jatuh lagi ke pelukannya, anjay. 大哥，有蓝风在手，你何必如此日夜不停的修炼呢？可惜那明良真人的元婴被血月污染，不然对大哥的修炼也是一大助力。 Sesaat mau menuju ke tempat Zhongju, Suyu mulai merasakan bahwa kelompok penjahat pasti akan melumpuhkan Mangke. Benar sekali, tepatnya di perjalanan, ia bertemu Dojong. Di sini perkelahian terjadi, coy. Untungnya Dojong mampu menggunakan teknik menghilang dan selamat dari amukan Mangke. Nah, disinilah Mangke mendapatkan kabar bahwa Suyu sudah menemukan jalan untuk menuju alam Niang, lalu menyuruh Mangke untuk menemuinya. Sementara Dongju akhirnya bisa berkumpul kembali meski keadaannya hampir saja mati. Setelah menceritakan bahwa ini semua olah dari Mangke, mereka pun langsung menggabungkan ketiga peta langit. Benar, tempatnya cukup jauh dari sini, coy. Yakni jurang kematian. Banyak praktisi yang mati setelah mencoba masuk ke sana. Terutama Paman Fang, ia lebih tahu tentang sejarah ke alam sana. Di mana waktu remaja ia pernah bersama Zhongju mencoba untuk masuk ke dalam. Tapi mereka hanya sampai tepinya saja. Tidak berani melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam. Karena mereka merasa kekuatannya sedikit jauh lebih baik dari sebelumnya, mereka pun memutuskan untuk tetap menuju ke arah sana. 死亡峡谷外围，乃是占这座星球一半的极地，不得闭塞，所以被称为死亡深渊。这里地处极地，凡间古老传说之中。 里边生机全无，腾龙大陆向南也一样可以达到数十亿里。更可怕的是， Sementara Suyu dan lainnya sudah on the way menuju jurang kematian. Di sini beberapa rintangan mereka hadapi. Untungnya mereka memiliki kekuatan di atas rata-rata. Ditambah lagi dengan bantuan batu kristal milik Suyu, sehingga memudahkan mereka untuk melewati rintangan ini. 轻则身受重伤，重则尸骨无存。大家一定要小心，咱们已经深入到了极地寒域。Singkatnya mereka pun sudah sama-sama sampai ke tempat ini. Ada kelompok Suyu dan kelompok Huyan. Kebetulan sekali, masalah Mangki dan Dojong belumlah usai. Di sini mereka bersiap untuk melanjutkan kembali dendam sebelumnya. Nah, disitulah entah kenapa, tiba-tiba salah satu bawahan Dojong mati seketika. Rupanya, tempat ini memiliki aura yang menyeramkan. Salah sedikit nyawa melayang. Namun mereka tetap melakukan pertarungan ini, coy. Alhasil,
Dojong harus terlempar akibat terkena serangan dari Mangke. Atas hal itu terpaksa Dojong harus meminum pil cap kuda. Dengan itu tentunya kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya Dojong bersiap untuk bertarung mati-matian melawan Mangke. Nah, di puncak amarah Dojong, Mangke malah mengendurkan serangannya. Mangke mengatakan jika bertarung saat ini kemungkinan akan menimbulkan kemarahan pemilik tempat ini. Sehingga pertarungan pun terhenti sampai di sini. Untuk pemenangnya masih belum dapat dipastikan, coy. Singkatnya mereka saling dorong satu sama lain untuk masuk ke dalam. Ya, tentunya mereka semua tak ingin mati konyol begitu saja. Sehingga menyuruh satu sama lain untuk masuk duluan. Jika masih hidup maka yang lain akan menyusul. Begitupun sebaliknya. Jika mati, maka sudah dipastikan usaha untuk masuk ke alam Niang pupus sampai di sini. Bahkan akibat gesekan ini terjadi emosi di antara mereka. Namun untungnya tidak menjalar ke pertarungan. Alhasil kedua aliansi ini pun memilih jalan berbeda. Satu persatu kelompok Suyu masuk ke dalam cahaya ini, coy. Sehingga sampailah di depan pintu masuk ke alam Niang. Konon katanya di alam sana banyak benda peninggalan Kaisar Immortal. Hal mengejutkan terjadi. Kelompok Huyan juga sampai ke tempat yang sama. Entah kebetulan atau apa, yang pasti tujuan mereka saat ini, yakni masuk ke alam sana, lalu mengambil sebanyak-banyaknya benda unik. Dan boom, mereka sudah berada di alam Niang. Atau lebih tepatnya di alam mixing. Ya, suasana terlihat seperti biasa. Namun jika salah berkata, maka akan tahu akibatnya. Seperti yang kita lihat saat ini, Dojong yang terlalu bersemangat, sehingga ia berteriak, alhasil dirinya terkena setrum. Turunkan sembako. Mereka kemudian melanjutkan langkahnya. Di sini Dojong beberapa kali terkena setrum, coy. Ya, kalau bahasa Banjar, Dojong ini disebut sebagai manusia pambabal. Ya, pambabal. Singkatnya mereka sudah berada di tepi air terjun. Di sana terdapat beberapa benda unik. Ada suara misterius yang keluar dari sini. Sembari mengatakan, ambil saja benda itu. Di antara benda yang banyak terdapat satu benda yang kualitasnya di atas rata-rata. Sehingga melucut semangat mereka untuk saling berebut kembali, coy. Namun Suyu dan kedua sahabatnya ini tetap diam di tempat, alias tidak berpartisipasi untuk memperebutkannya. Pada akhirnya satu persatu mendapatkan benda tersebut, coy. Nah, rupanya benda ini sebuah jebakan atau bisa dibilang permainan si suara misterius. Dimana jika meneteskan darah terhadap benda tersebut atau memiliki secara sah, maka ia akan mati dan hangus. Ya, kita lihat yang mati ini hanyalah bawahan dari setiap kelompok saja. Suara itu muncul kembali sembari mengatakan lagi, coy. Jika memiliki kekuatan di atas rata-rata, maka akan aman dari kematian. Nah, di sini mereka sedikit ragu akan ucapan suara misterius tersebut. Sambil hati-hati, mereka kembali memperebutkan dan clik. Zhongzhou mendapatkan benda semuanya. Namun belum ia teteskan darah untuk menjadi pemilik sah benda ini, coy. Di sini salah satu di antara mereka dijadikan sebagai tikus percobaan. Ya, darah orang itu diteteskan ke salah satu benda. Benar, tidak terjadi apa-apa. Artinya benda ini sudah aman kembali, tidak seperti sebelumnya. Singkatnya, mereka kembali harus melewati sebuah rintangan. Apakah ini awal kematian mereka semua? Entahlah.